Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ada gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan, ya, baik pada anak-anak maupun sama suami istri ya. Saya dulu belajar pertamanya dengan Ibu Eli Risman ya. Saya ulang sedikit ya di sini ya. Apa? Kadang kita tanpa sengaja ya, ini saya bicara tentang istri ke suami ya, kita suka merintah loh. Cepetan gitu aja, lama banget sih. Ini nggak enak loh, nggak nyaman. Siapa yang istri-istri suka begini nih? Ya, ini harus mulai cantik ngomongnya ya. Jangan kayak gini nih, bahaya ya. Atau kita begini, tuh kan, aku juga bilang apa? Kamu sih, nah itu menyalahkan. Itu nggak enak, nggak nyaman. Baik si istri ke suami maupun suami ke istri juga. Cuman kan masalahnya kalau bapak-bapak itu kan karena ngomongnya sedikit ya, bisa jadi dia belum ngomong aja udah nggak enak gitu, karena ngomongnya sedikit. Nah ini kita nih yang paling sering nih, kita 20.000 ke atas sering begini tanpa sengaja kita ngomong, dan ini nggak nyaman ya. Terus meremehkan, masa gitu aja nggak bisa sih? Ini nggak suka nih. Bapak-bapak nggak suka istrinya begini. Masa gitu aja nggak bisa sih? Ya, gantiin lampu aja nggak bisa sih? Itu meremehkan banget, dan laki-laki nggak suka digitukan, apalagi depan orang. Ya, ini hati-hati bicara. Ya, astagfirullah. Membandingkan. Kamu kenapa sih kamu nggak bisa kayak, apalagi bandingin dengan suami orang. Jangan salah, laki-laki tuh cemburu loh. Ya. Kok kamu nggak bisa sih kayak tuh, lihat tuh suami tetangga, waduh, itu hati-hati ya, jangan suka dibanding-bandingin. Ya. Anak-anak juga loh nggak suka dibandingin, ya, apalagi suami. Ya. Terus melabel, kenapa kamu penakut amat sih mas? Gitu aja takut, melabel gitu, penakut. Ya, pokoknya awalan P tuh suka melabel tuh, penakut, pengecut, pembohong. Kamu nih pembohong banget. Ih, saya pernah juga dengar tuh istri-istri gituin suaminya. Itu saya yang sakit hati, bukan suaminya yang sakit hati. Pak, sakit hati Pak. Wah, udah biasa Bu Aisyah. Saya yang sakit hati Pak. Bapak dibilangin pembohong. Gitu. Saya sakit hati biasanya ya. Ya, ketahuilah para bunda, laki-laki itu bukan pembohong. Laki-laki itu memang otak, di dalam otaknya ada program namanya program negosiasi. Karena laki-laki itu adalah negosiator ulung. Kenapa? Dalam rangka dia mencari nafkah, menjemput nafkah buat keluarganya. Dia harus negosiasi. Negosiasi. Ya, memang kalau kita nggak ngerti, kita anggap dia pembohong misalnya. Ya, padahal dia memang punya potensi bernegosiasi pada saat dia melakukan pekerjaan-pekerjaan atau melakukan ya bargaining pekerjaan ya di luar rumah tentunya. Cuman kadang-kadang kita suka melabelinya bohong tuh bohong. Misalnya ini kan suami nih misalnya ya, saya pernah begitu soalnya, makanya salah, makanya saya minta maaf dulu. Dan pengalaman saya ini saya bagi supaya teman-teman istri-istri yang masih muda nih ya, yang juga baru beberapa tahun lah berumah tangga, nah itu jangan kayak saya ya. Jadi dulu gini nih, Ayah Toto kan lagi, namanya juga Ayah Toto dokter ya, suatu ketika lagi ketemu beberapa temannya, terus temannya ini kepengen dibantu untuk merancang rumahnya dengan tukang ya. Suami saya bilang, wah gini, sini gue bisa tuh, ya, gue bisa, gue punya tim. Terus saya dalam hati saya, masa sih, kan dia dokter. Tim bedah rumah dari mana? Dalam hati saya gitu tuh. Terus gini, bohong banget ya. Bohong ya. Karena itu bukan bohong, itu dia sedang negosiasi. Kenapa buat laki-laki mah tinggal gampang, tinggal telepon aja temennya yang arsitek, yang punya tim. Nah kita perempuan kan, kita kan perempuan jujur-jujur ya. Ya, jujur-jujur, makanya kita aja jujur banget jadi seorang perempuan. Kamu kerjanya apa? Saya ibu rumah tangga saja. Saking jujurnya kita cuma ngomong kayak gitu kan. Laki-laki nggak begitu ya. Nah, baru saya paham tahun 2010 ada riset mengatakan otak laki-laki itu ada program negosiasi, ada program negotiator untuk mencari nafkah. Itu saya langsung terhenyak langsung. Astagfirullahaladzim.
Ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya minta maaf loh itu. Betul-betul saya minta maaf. Aku minta maaf. Walaupun waktu itu saya nggak langsung bilang, ih kamu bohong. Nggak langsung di depan orang. Cuman ngebatin aja itu harus minta maaf juga. Kenapa memangnya? Aku bilangin kamu bohong. Waktu kapan? Saya ceritalah. Waktu begini. Ya. Nah sekarang kalau suami saya lagi negosiasi depan temennya, saya langsung yakin saja. Kenapa? Dia tinggal gampang, tinggal telepon temennya. Oh temennya banyak, itulah pentingnya temen juga. Ya, dia dokter tapi temennya banyak, cuman tinggal telepon ya untuk misalnya ngurus ya pertukangan, cuman telepon cuman untuk ngurus misalnya laundryan itu. Oh, suami saya laundry aja dia urusin. Ya, makanya sekali lagi stop melabel pembohong ya. Walaupun terkadang Mas di mana? Di jalan. Jalan mana? Nah, ini dia jalan mananya ini kadang-kadang di mana ini. Ya. Iya, biarin aja lah ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Mengancam. Kalau kamu nggak mau bantuin, awas ya. Wah, itu ada juga nih istri-istri berani kayak gini nih. Ya, mungkin nggak banyak sih ya, tapi ada gitu. Ya, Mas tuh kan, kalau kamu nggak gini, wah, udah serem banget nih. Ya, ibu sama anak juga kadang-kadang gitu. Ya, kalau nggak mandi, awas ya. Paling sering lah ibu kepada anak nih mengancam. Ya. Kemudian apa lagi? Menyudutkan. Ini makanya, itu paling nggak enak itu kata. Nggak nyaman itu, ya baik kepada siapapun. Makanya, ya. Cari katanya gimana Bu Aisyah? Ya tahan dulu, setiap mau bilang makanya diam dulu. Ya mingkem Bu, mingkem. Termasuk mau bilang sama anak atau sama suami, ya atau bahkan sama temen. Mau nulis chat makanya itu tuh paling nggak enak tuh. Itu kalau ada teman-teman yang masih nulis ada makanya, saya langsung bilang ini nggak pernah belajar nih. Ya, diam dulu, mau bilang makanya diam. Ya, udah diam aja. Nggak usah ada makanya, ya ngomong aja maunya apa. Bilang sama diri. Ya, seandainya kita mau menyampaikan sama suami tentang sesuatu, langsung kata makanya itu hilangkan. Ya, hilangkan. Aduh, kembung banget perut aku nih. Misalnya suami bilang gitu ya. Kan kita bilang mau bilangnya gini, makanya makan kacang sih, kan gitu ya. Itu coba makanya dihilangkan. Makan kacang ya. Itu kan enak. Tetap makan kacangnya kan ada. Cuman kata makanya itu yang bikin gak nyaman loh. Makan kacang ya. Nah, sihnya itu juga. Pokoknya ada makanya dan pakai sih itu gak enak banget. Ya. Aduh, kembung nih perut. Makan kacang ya. Iya. Udah diam. Pengen ngomong makanya. Telen. Telen tuh makanya. Oh, bilangnya gini. Iya memang kacang kan ada gasnya ya. Jadi dia nambah gasnya. Cantik banget bisa ngomong kayak gitu. Itu harus pakai tarik nafas. Dan mingkem. Ya, tidak usah langsung selalu mau kita keluarkan kata makanya. Untuk anak-anak itu juga nggak suka. Dia menyudutkan. Ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Ya, menyindir. Tumben. Itu paling nggak enak. Paling kesel itu ya, siapapun kalau ada kata tumben, jangankan ya anak kecil atau suami, kita aja dibilangin tumben tuh nggak enak banget tuh ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi ini ada gaya populer nih yang menimbulkan ketidaknyamanan nih ya. Jadi dia apa gantinya? Nggak ada gantinya, diam aja sudah ya. Ayo Mas, kan enak tuh kalau pemerintah cepetannya dihilangin kan ya. Mau nyalakan tuh kan, aku juga bilang apa, itu dihilangin tuh kannya itu, diam aja dulu, diam. Ya. Tadi sih aku rasanya kayak gini Mas, wis mantap. Meremehkan, masa gitu aja. Nah, kata masa tuh telan juga tuh, ya. Diam aja sudah. Nah, apalagi membandingkan dengan suami lain lagi. Saya dulu pernah. Ini cerita lucu nih ya, punten-punten ya. Zaman dulu banget ya, Agim zaman dulu nih masih istrinya Teh Nini nih ya.
Dan saya yakin semua ibu-ibu juga begitu di zaman AA itu luar biasa, setiap apa yang dia ucapkan ya, terus kita pasti sampaikan kepada suami kan. Ya, Ayah Toto kata AA Gim, kita tuh harus gini, kata AA Gim harus ini. Awal-awal dia nggak apa-apa, sambil baca koran. Zaman dulu masih baca koran kan. Lama-lama dia bilang apa? Ya udah, sama AA Gim aja kawin di sana. Saya bilang, waduh, udah keduluan Teh Rini. Bilang kalau emang boleh. Bercanda-bercandanya dulu. Tapi saya di situ langsung, oh ternyata para suami atau laki-laki itu juga cemburu. Cuman memang dia tidak ada ya respon yang seperti kita perempuan. Oke? Hanya hati-hati ya untuk kita ya membandingkan. Oke? Nah, label juga diam ya, telen tuh label, ngancem apalagi, menyudutkan itu tadi, makanya tuh telen ya, tumben juga telen, udah nggak ada kata pengganti tuh ya. Kata yang paling cantik adalah Masya Allah, Alhamdulillah, ayah tambah ganteng ya. Terus nanti suami gini, apaan udah 60 tahun gini, iya ya tambah ganteng, dalam hati ya, ya gimana lagi. Tapi itu kan semua kita dalam hati aja ya. Kadang-kadang saya suka ketawa sendiri. Nah, disitulah yang namanya pengendalian diri secara verbal. Karena komunikasinya ini adalah bahasa verbal. Oke?